bahkan kamu terlalu sibuk OSIS gitu. Sampai lupa sama orang tuamu sendiri. Tapi tertekan gak sih di OSIS kalian tuh? Itu Suka nggak di OSIS? Suka nggak? syukurnya kita udah pakai hati nih di OSIS nih kayak ini. Jadinya enjoy jalanannya, nyaman. Oh berarti ini Pak masuknya. Jadi walaupun susah-susah tetap dicintai gitu. Malah pembina kita udah bilang pulang katanya. Kita masih Kita betah aja. masih tetap. Saking nyamannya. Di atas fashion gitu ya. Halo teman-teman, balik lagi di podcast Bina Insani bersama saya Hafiluddin Ahmad Jelani, ditemani dengan rekan saya. Saya Ruli Pramudita. Oke, gimana nih Pak kabarnya nih Pak Ruli? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, sehat ya. Sehat-sehat. Nah kali ini kita kedatangan teman-teman dari SMK Karyaguna Bakti 2 nih. Halo teman-teman. Oke, mantap. Boleh diperkenalkan diri dulu nih? Mulai dari saya. Boleh. Perkenalkan, nama saya Asga Putra Omtakin. Saya dari Sekolah SMK Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi. Saya kelas 11 Manajemen Perkantoran 3. Dan jabatan saya di OSIS sebagai ketua OSIS. Wih, ketua OSIS. Pak Ketua. Pak Ketua. Iya. Lanjut. Perkenalkan, saya Amanda Mutiara Ramadhani Harahap. Saya dari SMKS Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi. Saya dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 3. Di OSIS saya menjabat sebagai Bendahara 1. Wah, Ibu Bendahara Pak, banyak uangnya nih. Menteri Keuangan. Terus terakhir siapa nih? Perkenalkan, nama saya Aini Arianti. Saya dari SMKS Karyaguna Bakti 2 Kota Bekasi. Saya dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 2. Jabatan saya di OSIS sebagai Sekretaris 2. Oh iya. Ini bungsunya. Bungsu. Anak bawang nih, Pak. Iya. Gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya sudah pasti menjelang Ramadan, Kak. Nyari tajil ya? Bukan nyari takjil, Oh, iya. kita jadi yang takjil nih kayaknya. Siap. Gimana tuh? Ya Ramadan sih pasti kita juga ngobrolin dari perwakilan sekolah juga kan, MPK biasanya gitu. Ngobrolin buat buka bersama gitu kan. Ya semoga aja nanti lancar lah. Amin. Bulan Ramadan ya. Kalau Amanda apa kesibukannya? Kalau saya sih ya sama sih kalau di OSIS. Oh karena masih satu OSIS ya, Iya, satu OSIS tuh. Terus sama? Kalau saya karena kelas 10 ya baru gitu. Biasanya kalau dari luar OSIS kayak kerja kelompok sih paling. Dikerjain cutting ya. Tapi tertekan gak sih di OSIS kalian tuh? Itu Suka nggak di OSIS? Suka nggak? syukurnya kita udah pakai hati nih di OSIS nih kayak ini. Jadinya enjoy jalanannya, nyaman. Oh berarti ini Pak masuknya kalau bahasa di intelektualnya passion Pak namanya. Oh, iya. Benar nggak Pak Ruli? Masuk betul. Jadi walaupun susah-susah tetap dicintai gitu. Malah pembina kita udah bilang pulang katanya. Kita masih betah aja. Masih tetap. Saking Di nyamannya. atas fashion gitu ya. Oke. Nah kalau kalian sendiri dulu bisa nemuin akhirnya suka sama OSIS atau gue kayaknya passion gue mau jadi OSIS aja deh. Nah, Itu gimana tuh teman-teman? mulai dari ini kali. Boleh ya ini dulu deh yang paling anak bawang nih ini. Kalau dikorbankan ya. Iya Pak. Kalau saya dulu karena SMP waktu itu pernah nyoba masuk OSIS, terus nggak lolos kan, akhirnya saya masuk pramuka. Nah pas masuk SMK ini saya mau mencoba kayak, saya nanti SMK mau jadi OSIS karena kan waktu SMP nggak lolos jadi OSIS kan, jadinya mulai suka buat tes masuk OSIS gitu, akhirnya masuk. Berorganisasi Iya, gitu berorganisasi. ya. Ketemu orang-orang baru gitu kan. Oke, kalau dari Amanda gimana? Kalau saya pribadi, karena saya bukan dari asal Bekasi, saya dari Medan. Beda pulau Bisa ini. ngerantau. Nah, jadi masuk ke KGB itu ya suasana baru ya Kak. Terus waktu MPLS karena saking banyak kayak ekskulnya itu saya bingung banget mau ekskul apa. Di olahraga ada tapi saya kurang minat di olahraga, terus
bela diri juga ada. Jadi saya mikirnya tuh, saya tuh pengennya tuh ekskulnya tuh yang santai gitu. Karena dulu waktu SMP saya juga OSIS. Jadi saya OSIS dari SMP jadi kalau di belakang sih. SMK saya coba OSIS lagi, tapi OSIS di SMP sama di SMP itu ternyata beda. Nggak sesantai yang saya pikirkan gitu. Tapi seru. Seru ya. passionate tetap ya. Iya. Dari hati itu kalau. Dari hati. Ini kalau kuliah ada OSIS lagi kan? Oke. Nah, yang terakhir ketua kita nih, Pak. Gimana nih? Ketua. Ya mulai dari SMP kan pasti ya, dari SMP mulai muncul jiwa-jiwa pengen organisasi. Terus juga waktu SMP tuh kayak orang tua tuh bilang masih khawatir sama saya gitu kan, kayak takut kecapean lah segala macam gitu. Soalnya waktu dulu juga sebenarnya dari SMP itu saya tuh kayak pengen masuk paskibra, terus kata mama saya jangan takut kecapean gitu kan. Terus ya udah dia masuk OSIS sama pramuka gitu. Nah di OSIS atau di pramuka itu awalnya saya emang udah pengen jadi ketua gitu, tapi yang di OSIS udah ketinggalan, yang waktu pramuka itu sayanya malah sakit di hari H. Nah jadi kayak ya udahlah, mungkin bukan kesempatannya, bukan rezekinya lah kayak gitu. Jadi ya pas masuk SMK ada OSIS, ngelihat OSISnya kayak wah seru nih, kayaknya kegiatannya banyak segala macam kan, kayak ya udahlah masuk OSIS dan alhamdulillah dapet juga ke OSIS. Wih, Luar biasa. benar ada perjalanan panjang tadi tuh, Pak ya. Tahu ya, dari SMP lo ya. Iya. OSIS lagi. OSIS. Kalau lihat di portofolio CV lah, OSIS. Keren. Nah, kalau teman-teman nih pertama kali sadar, oh ini kayaknya gue suka berorganisasi gitu, kayaknya passionate untuk berorganisasi itu awalnya dari mana tuh? Dari Aska dulu deh nih, coba. Kalau saya sih awal suka berorganisasi pastinya awalnya itu dari pramuka. Di pramuka itu kayak kita juga di pramuka ada namanya, kalau di sana kayak dewan-dewan gitu, kayak kalau yang udah pernah lulus tuh ada organisasinya lagi gitu. Nah saya ngelihatnya tuh kayak wah keren nih dilihatnya, bagus juga kayak gitu kan. Jadi awalnya ya biasalah, kalau passion kan awalnya kayak pengen kelihatan keren atau kayak gimana kan, tapi sampai sini ya ternyata jadi keren juga capek gitu. Jadi keren itu capek. Kuat teman-teman. Betul. Jadi orang-orang yang masih leha-leha dan ya kayak gitu wajar lah teman-teman, karena ngejar apa yang kalian mau itu gak segampang itu. Waduh, kuat lagi. Kita berat hari ini. Itulah. Kalau Amanda gimana nih, Amanda? Kalau saya awal masuk organisasi itu gimana ya? Karena saya kan sendirian ya di sini, jadi tuh saya di organisasi tuh senang gitu karena banyak temennya gitu. Jadi saya sering berbincang-bincang juga, bertukar pikiran gitu. Jadi saya suka gitu. Dapat keluarga baru ya? Dapat keluarga baru, di lingkungan yang baru juga. Keluarga cemara. Terakhir. Kalau saya dari pramuka juga. Waktu SMP pramuka. Terus suka kayak kebersamaannya sih. Dulu kan pramuka pasti ada lomba namanya, terus latihan juga. Jadi tuh kita banyak obrolan pengalaman baru gitu. Di luar, dan bisa bertukar pikiran juga dari lomba itu. Ya, gitulah kalau kata Orang pembina baru. kita. Kalau kata pembina kita katanya anak kokonat banget. Iya, kokonat. Mau warna coklat ya. Biasa. Itu kan mau wajib ya kalau pramuka ya. Iya, Pak. Kalau kita dulu. Dulu ikut pramuka, camping kan. Camping wasit. Seru campingnya sih ya. Iya, ada aja lah ceritanya. Iya. Nah, tapi kalau teman-teman sendiri nih, pernah nggak ngerasa ada tekanan gitu di organisasi atau passion yang pernah kalian jalanin gitu? Kayak, kayaknya kurang nyaman deh di OSIS, lingkungannya atau teman-temannya dan lain-lain lah gitu. Ada nggak? Sebenarnya sih bukan tekanan di organisasi atau di OSISnya ya, tapi tekanannya itu ketika saya berpikir bahwa kayak kalau misalkan saya tuh udah ngerasa kayak tanggung jawab banget gitu, kayak kalau misalkan besok nih ada acara ini terus kayak saya tuh mikir harus kayak gimana. Nah tekannya tuh di situ, bukan kayak pas di organisasinya tuh kayak banyak tekanan, lingkungannya gak enak. Alhamdulillah selama saya menjabat jadi ketua OSIS, lingkungannya ya
apa namanya, cemara lah, cemara. Emang cocok menjadi ketua nih Pak Aska. Bertanggung jawab orangnya. Iya. Calon bapak komplek ya. Ketua RT gitu. Iya benar. Biasanya jadi ke bawah tuh nanti ke atas-atasnya. Iya, di masyarakat tuh ya. Luar biasa. Iya betul. Nah kalau Amanda gimana nih? Kalau saya sih nggak ada sih, karena emang udah secinta itu sama OSIS, jadi kayak ngerasa nggak ada tekanan apa-apa. Siapa tahu diomelin orang tua kan kamu terlalu sibuk OSIS gitu. Sampai lupa sama orang tuamu sendiri. Sebenarnya bukan lupa, tapi emang apa namanya, kita berdua kan ngerantau nih. Iya. Saya dari Ciamis, ini dari Medan. Luar biasa. Jadi kayak ya udah, orang tua kita juga ada di sekolah gitu. Yang jauh ya udah video call nanti di rumah. Ciamis manis ya. Orang tua kedua lah. Siap. Nah kalau ini gimana? Kalau tekanan dari organisasinya sih nggak ada. Cuma lebih ketakut pikiran dari ekspektasi orang-orang. Oh. Lebih takut ke situ. Cuman kalau suka cerita ke temen tuh jangan kayak gitu, jangan mikirin ekspektasi orang-orang. Kerjain aja semampunya. Benar. Harus belajar bodo amat sih. Oh iya. Gitu. Iya. Nah kalau role modelnya ada nggak teman-teman? Misalnya kayak, gue kayaknya pengen jadi kayak Donald Trump misalnya. Kalau ada yang tahu Donald Trump, atau Pak Jokowi jadi presiden gitu misalnya. Makanya harus aktif di organisasi gitu. Kalau saya sih sebenarnya nggak terlalu nyari idol ya, bisa dibilang idol ya. Nggak terlalu nyari idol, tapi yang pasti saya juga kan passionnya nggak full organisasi juga. Saya juga suka olahraga kebetulan, suka musik juga. Wah, mantap ini. Ya gitulah, suka mendaki gitu kan. Karena dasarnya pramuka, jadi ya yang penting saya punya saya punya basic di keahlian di bidang apapun itu. Tapi jadi kesannya kalau misalkan saya mau dibawa ke arah mana, yang penting saya udah tahu basicnya. Oke. Berarti lebih ke pengen explore diri aja gitu ya. Betul. Kalau Amanda gimana? Kalau saya sih gimana, karena saya nggak terlalu suka olahraga kayak Asal, tapi saya lebih ke musik. Saya suka nyanyi. Nyanyi. Jadi ya kayak gitu sih Kak. Kalau misalnya di OSIS saya cuma buat nambah pengalaman aja. Oh iya. Sama nambah kesibukan kali ya. Iya. Kurang sibuk mungkin. Tadi keluarga Cemara itu Pak. Iya. Benar. Itu passion tadi ya. Nah, Kalau ini gimana nih? Kalau saya juga nggak yang terlalu punya maksudnya idol gitu, cuman kalau misalnya saya mengeksplor diri sih, benar tadi mengeksplor diri, apa yang saya bisa ya saya lakuin gitu. Benar. Masih muda ya kan? Iya. Kalau dari teman-teman sendiri nih, dari Aini dulu deh, cita-citanya apa sih emang gitu? Apa ya? Atau kayak keinginannya ke depan tuh seperti apa gitu? Keinginannya mungkin jadi sekretaris kali ya, karena saya juga jurusannya manajemen perkantoran juga. Terus basicnya pasti diajarin jadi sekretaris juga, gimana nyurat-nyurat. Iya bagus sih. Sesuai sama jurusan Pak, berarti Pak. Iya. Sesuai dengan. Kalau Amanda? Kalau untuk cita-cita dari kecil emang pengen jadi polisi sih Kak. Oh, ibu poluan nih Pak. Iya, benar, Saya nggak bisa jadi poluan Pak. Iya, saya juga udah nggak bisa. Laki-laki Soalnya, soalnya laki-laki Pak. Iya, aduh. Terus gimana? Ya gitu lah. Oh, jadi mungkin dengan ikut organisasi bisa ada pengetahuan basic-basic gitu ya. Jadi berani mengutarakan pendapat gitu. Oh, iya benar. Nah, terakhir nih Aska gimana? Saya cita-cita pasti yang utama ada, tapi di saat yang utama nggak tercapai juga ada gitu kan. Yang utama tuh sebenarnya emang dari kecil, bukan dari kecil sih, dari itu cita-cita itu tumbuh dari kelas 8 SMP lah. Nah, mulai tumbuh. Di sini tuh saya pengen jadi tentara angkatan darat. Nah, di situ ya yang pasti ketika saya mau jadi TNI kan, mengabdi pada negara,
fisik harus disiapkan gitu kan segala macam. Dan ketika saya nggak dapet itu, saya juga udah ada penggantinya lah. Saya lulus sekolah mau kuliah sambil kerja, terus nanti dari hasil kerjanya saya kumpulin, saya bikin usaha. Wah, Ini visioner sekali. Iya. Ini Pak Ketua. Nggak salah jadi ketua ya? Bener Pak, nggak salah nih, cocok banget cocok. Nah ngomongin tadi soal kuliah nih Pak, kebetulan teman-teman di Bina Insan ini ada jurusan juga manajemen, seperti yang tadi Aini udah bilang tuh mau masuk manajemen gitu. Nah untuk Aska kebetulan di TNI atau di polisi juga dia nerima dari S1 teman-teman. Jadi ada kalau di TNI itu setahu aku namanya PAPK, kalau di polisi namanya apa namanya yang dari sarjana gitu pokoknya Pak. Iya, Dia dibutuhkan berdasarkan keahliannya, misalnya Betul. dari manajemen atau kesehatan, bahkan ada yang dari desain DKV itu Iya. ada tuh Pak. Karena memang nggak selalu harus perang ya. Iya. Benar nggak sih? Iya, Betul. benar. Harus ngatur juga ya kan, kapan senjatanya dipakai, kapan diganti ya kan. Iya, jadi buat Aska nih bener banget nih. Jadi kalau planningnya ada 2 planning. Kalau misalkan nggak masuk ikut kuliah, Iya. bisa jadi nanti ada peluang lagi Ada tuh. peluang lagi. Sama mungkin Amanda juga bisa seperti itu. Gitu. Ngomongin tentang kuliah nih, setelah lulus dari SMK. Kebetulan kita ada di kampus Bina Insani teman-teman. Nah kalau boleh tahu nih Pak, ada apa aja sih Pak jurusannya di kampus Bina Insani ini? Oke, untuk BioFriend dan teman-teman dari KGB 2, jadi di Bina Insani itu kita ada 2 fakultas ya. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang kedua ada Fakultas Informatika dan Desain. Jadi saya kalau teman-teman mau join ke sini, tinggal pilih aja mau kemana tuh. Nah, prodinya banyak nih. Kita di ranah ekonomi bisnis itu ada manajemen, ada akuntansi, sama bisnis digital. Semuanya di jenjang sarjana. Kalau di informatika dan desain, kita punya teknik informatika, ada juga sistem informasi, ada rekayasa perangkat lunak, dan juga desain komunikasi visual. Wih, Gitu. lengkap nih Pak ya. Iya, Banyak cukup jurusannya lengkap. Dan ya. semuanya pasti dibutuhkan oleh industri. Industri saat Iya, ini ya. betul. Keren. Kalau boleh tahu nih, dari SMK KGB itu ada jurusan apa aja teman-teman? Untuk BioFriends, Keren. ini keren. BioFriends sama kalau KGB 2 FEMS. Oh, Mantap nih. Mantap. BioFriends di KGB 2 ini kita ada 4 jurusan. Yang pertama ada teknik komputer dan jaringan, yang kedua ada manajemen perkantoran, yang ketiga ada akuntansi, dan yang keempat ada manajemen logistik. Oh, Tuh. lumayan lengkap juga Pak ya. Lumayan. Banyak juga ya ternyata ya. Kita Iya. bisa berkolaborasi. Benar. Betul. KGB 2 X Bina Insani gitu. Wah. Cocok ya. Cocok. Nah, terakhir nih teman-teman, mungkin dari kalian, karena tadi ini obrolan kita sebenarnya bisa menjadi inspirasi buat adik-adik kelas kalian. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik-adik kelas khususnya yang kayak sekarang masih SMP atau udah kelas 10 mau ikut gabung ke OSIS gitu? Gimana nih pesan-pesannya? Dari siapa nih? Kerasa aja. Dari saya. Oke. Dari saya mungkin buat adik-adik yang kelas 9 nanti yang mau masuk SMK gitu kan. Kalian kalau misalkan kalian memang butuh relasi yang meluas, ya sudah pasti organisasi OSIS itu udah paling top lah gitu kan, apalagi di KGB 2 bersama pembina yang asik juga. Mantap pokoknya. Keluarga yang cemara di OSIS nanti kalian akan membentuk sendiri gitu kan. Terus apa namanya, kalian juga bisa ngelatih di non akademik kalian, atau misalnya kalian suka olahraga gitu kan, ada banyak ekstrakurikuler juga di sekolah kami kayak gitu. Betul. Mantap nih, keren. Kalau dari yang terakhir dulu deh, kelas 10 nih, dari Kak Ani nih. Ini. Kak ini. Kalau untuk anak SMP kalau mau masuk OSIS jangan takut. Iya, jangan takut mencoba. Apalagi yang dipikirin OSIS tuh katanya bakalan mentalnya inilah bakalan down banget gitu. Padahal mah sebenarnya enggak. Itu emang ekspektasinya aja yang membawa kita tuh ke hal-hal yang gitu, yang apa namanya,
ya gitulah pokoknya Tertekan gitu ya. Iya, tertekan Aku gitu. capek, Padahal sebenarnya senang, Betul. menyenangkan dan banyak pengalaman baru. Apalagi kalau pakai passion ya, pakai Betul. cinta gitu ya. Iya. Terus juga kebetulan budaya OSIS di KGB 2 ini alhamdulillah kita sudah ngurangin banget nih yang namanya biasa kalau misalnya capek atau pulang sore terus Iya. pulang malam terus. Nah, ini kita ini alhamdulillah budayanya sudah berkurang banget nih yang namanya pulang malam masih bisa dihitung lah sama jari gitu kan istilahnya kayak gitu. Jadi buat kalian gak usah takut lah, kita juga istilahnya kita juga nggak ngerasain kayak nggak capek-capek banget lah gitu. Karena teman-temannya juga pada asik. Pada asik lah. Berarti seru ya sebenarnya. Seru. Ada abahnya. Iya. Passionate lah mereka. Iya benar. Kalau Amanda gimana? Kalau misalnya buat kalian yang kelas 9, saran saya jangan pernah takut untuk mencoba hal baru, jangan takut mengutarakan pendapat, karena ya walaupun pendapat kalian nggak langsung didengar sama orang lain, setidaknya kalian berani mengutarakan pendapat kalian sendiri. Terus yang masih kelas 9, yang masih bingung mau SMK atau SMA, saran saya masuk SMK ya. Ya maksudnya udah ada keahliannya. Terus masih bingung SMK mana, SMK KGB 2. KGB 2 aja. Karena ya fasilitasnya udah Iya, fasilitasnya udah bagus banget. Kelas kita udah full AC. Terus Ada lab juga labnya. gitu kan buat TKJ gitu, ada 5 lab gitu kan. Terus buat akuntansi ada 2 lab, buat manajemen juga ada 2 lab gitu. Jadi kebetulan kita ada 2 kampus. Gitu. Terus full wifi juga kan. Iya, di labnya ya. Gitu. Iya benar. Hari gini harus ada internet ya. Iya benar. Betul. Lebih baik nggak punya duit dibanding nggak ada internet. Oh nanti mati gaya ya. Nah, nggak terasa nih kita obrolannya udah di akhir-akhir nih. Mungkin closing statementnya nih dari Pak Ruli gimana nih Pak? Closing statementnya untuk di akhir acara ini. Oh dari saya sih karena temanya passion tadi ya. Buat teman-teman BioFriends yang belum nemuin passionnya jangan takut ya. Maksudnya karena passion itu juga tidak harus ditemukan ya. Kalau teman-teman nanti udah kerja atau sudah berkecimpung di masyarakat, di lingkungan kita, itu passion itu pasti ketemu sendiri. Karena kalau kita kerja itu setiap hari rutinitas itu dilakukan, otomatis itu jadi passion teman-teman semua kayak gitu. Jadi jangan takut, saya belum dapat passion. Itu pasti nemu kok passionnya. Tinggal tunggu aja waktu yang tepat. Gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau saya persingkat BioFriend, kata-kata Pak Ruli adalah kalau kamu belum mencintai pekerjaanmu, cintailah dari sekarang agar itu jadi passionmu, gitu ya Pak? Ya, betul. Ya mungkin atau ada tambahan dulu nih dari teman-teman, closing statementnya gimana? Dari Ani dulu deh. Ada teman enggak? Kata-kata apa gitu? Apa ya? Dari kemana dulu deh? Oke, Kamanda dulu. Saya nggak bisa berkata Iya, nggak bisa berkata-kata. kita di B2 aja. Ya pokoknya pesan saya nggak hanya untuk kelas 9, kelas 10 juga gitu kan. Yang bakal kita tinggal PKL soal kelas 11 ya, semangat buat kalian semua. Terus semangat juga buat wakil ketua OSIS kita, buat sekretaris kita yang mau lomba akuntansi, semoga kalian lolos lah seperti itu. Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman dari KGB 2, ada Aska, ada Amanda, dan ada Aini. Dan saya juga terima kasih buat rekan saya, ada Pak Ruli. Dari saya, Pak Hafiluddin Ahmad Jelani undur diri, dan juga rekan saya, Ruli Pramita, Universitas Bina Insani. Bigger, Better, Higher! Sekarang udah waktu 2. Sorry.